Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Obropedia yang dirahmati Allah, sholat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut ini adalah 7 kesalahan memakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama adalah busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah mengerjakan sholat dengan mengenakan khamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan khamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat. Riwayat Bukhari. Dari Anas radhiyallahu an, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup atau tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat. Riwayat Bukhari. Al-Qastalani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Yang kedua adalah sarung atau celana yang melewati mata kaki bagi laki-laki, atau biasanya disebut dengan isbal. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya,
Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat, tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, yaitu sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan Nasai. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Yang ketiga adalah sholat memakai sepotong baju. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-31, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidi wa kulu washrobu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang dimaksud kata masjid dalam ayat ini adalah sholat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah bersabda, "Apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana?" Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil Bar berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Kemudian yang keempat adalah kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini. Karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri kafir atau barat. Yang kelima adalah menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah bersabda, "Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju atau menyingsingkannya dan rambut menjalinnya." Riwayat Imam Muslim. Yang keenam, membiarkan kedua bahunya terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Salah seorang dari kalian tidak boleh sholat
dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikitpun. Muttafaq alaih. Yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Syekh Al-Albani berkata bahwa celana ketat itu mendatangkan dua macam musibah. Musibah pertama, bahwa orang yang memakainya menyerupai orang kafir. Sedangkan kaum muslim memang memakai celana, akan tetapi model celana yang lebar dan longgar. Umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam. Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Musibah yang kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan sholat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat nyata. Mengenai hal ini, maka Majelis Ulama di Saudi Arabia telah memutuskan hukum Islam tentang sholat memakai celana. Jawabannya sebagai berikut. Jika pakaian tersebut tidak menyebabkan aurat terbentuk dengan jelas karena modelnya longgar dan tidak bersifat transparan sehingga anggota aurat tidak bisa dilihat dari arah belakang, maka boleh dipakai ketika sholat. Namun apabila busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.